Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net, belajar bisnis online gratis. Jadi, hari ini saya ingin lakukan sesuatu yang agak spesial, yaitu mengklaim diri saya sendiri sebagai pakar SEO dan ahli SEO. Dan hal yang menjadikan saya bicara seperti itu adalah karena saya rasa saya sudah cukup mahir dalam hal ini setelah belajar beberapa bulan, mungkin tahun ya. Dan Anda tidak perlu percaya apa yang saya katakan ini, tapi yang jelas adalah saya sudah bikin sebuah halaman di sini di situs saya syamsulalam.net/pakar SEO. Jadi jika Anda karena suatu alasan temukan halaman ini di halaman pertama, maka Anda bisa pastikan kalau saya memang beneran pakar SEO, karena ada banyak orang juga yang mengklaim dirinya sebagai pakar SEO seperti saya. Tapi jika misal jika misal halaman yang ada di depan Anda ini tidak bisa ranking nomor satu atau di halaman satu Google, maka maka saya berarti bukan pakar SEO, karena ya itu tadi, saya tidak bisa bersaing dengan ahli-ahli SEO yang lainnya. Jadi saya tidak ada di liga yang sama dengan mereka, jadi saya belum bisa disebut pakar. Jadi yang perlu saya usahakan beberapa hari, minggu, dan bulan mendatang adalah untuk menjadikan halaman ini sebagai salah satu halaman yang nangkring di halaman satu Google, sehingga saya bisa membuktikan apa yang saya keluarkan di video ini. Dan agar Anda dapat beberapa value dari video ini, saya bakalan bikin apa itu namanya, saya bakal coba bacakan beberapa hal di blog saya ini tentang apa sih yang biasanya dilakukan oleh pakar SEO dan bagaimana hal tersebut bisa membantu Anda atau membantu situs Anda mendapatkan traffic yang lebih tinggi, pembeli yang lebih banyak, dan lain-lain. Jadi intinya adalah saya pertama mau bilang kalau search engine optimization itu adalah salah satu keterampilan yang perlu Anda pelajari, meskipun mungkin investasi awalnya mungkin agak mahal ya. Ada banyak kursus SEO di luar sana yang yang mungkin bisa sampai jutaan ya untuk ikut. Tapi Anda bisa tenang, karena jika Anda benar-benar ahli dalam hal ini yaitu SEO, Anda bisa mengembalikan uang tersebut dengan sangat-sangat mudah dan cepat. Dan satu hal lagi, saya juga perlu ingatkan bahwa Anda perlu hati-hati dengan teknik atau strategi SEO yang Anda gunakan atau yang digunakan oleh pakar SEO yang Anda sewa untuk menaikkan situs Anda. Karena jika ada strategi yang salah atau apapun yang salah, nanti dampaknya yang terkena langsung adalah situs Anda gitu ya. Jadi salah satu hal yang saya ingin ingatkan pada Anda adalah bahwa SEO adalah hal yang berbahaya jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Resikonya sangatlah tinggi, karena jujur saja untuk SEO ini kita tidak memegang kontrol seluruhnya ada di tangan kita, tapi kita letakkan beberapa kontrol di Google. Jadi Google bisa saja kapan saja, toh itu situsnya Google ya. Google bisa kapan saja menghapus situs kita atau situs Anda dari listing yang ada di search engine result positionnya, sehingga situs Anda tidak ada dimanapun di halaman pencarian Google. Dan biasanya adalah yang para pakar SEO lakukan itu adalah kalau misal ada situs yang baru dibuat ya, mereka akan melakukan research keyword terlebih dahulu sebelum membuat situs tersebut gitu. Kenapa kok butuh market research segala, kok butuh research keyword segala? Karena hal ini untuk memastikan bahwa kita nanti bakalan mentarget keyword yang diketikkan oleh orang. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan search engine optimization untuk mendapatkan traffic dari mesin pencari, tapi kita tidak mengetahui apa sih keyword yang diketikkan orang ketika mereka berada di mesin pencari. Jadi
proses keyword research ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa kita mendapatkan keyword yang memiliki potensi traffic, yang memiliki potensi untuk membeli produk kita. Jadi hal ini kita bisa tahu kalau mereka punya niatan untuk beli produk atau tidak, itu bisa kita lihat dari search intentionnya. Jadi ini adalah hal baru lagi. Yang intinya adalah seperti ini. Orang mengetikkan sesuatu di search engine itu mereka punya niatan yang berbeda-beda. Kalau misal apa itu namanya, saya biasanya ngetikkan di YouTube, misal YouTube Teletubbies, itu berarti ya saya lagi cari video untuk senang-senang karena saya bosan, saya ingin lihat Teletubbies. Tapi di satu sisi ada juga orang yang misal dia mengetikkan keyword seperti ini di Google, cara menurunkan hipertensi. Nah, itu adalah orang yang punya masalah gawat, yaitu punya penyakit hipertensi ya, dan mereka ingin sekali untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Jika misal karena suatu alasan situs Anda ranking posisi pertama atau minimal halaman pertama 4 besar di search engine untuk kata kunci itu cara menurunkan hipertensi, dan di halaman tersebut Anda mempromosikan produk Anda, maka saya rasa besar kemungkinan Anda bisa dapat uang banyak dari halaman tersebut. Karena saya yakin kalau saya misal sakit hipertensi, sakitnya sudah agak parah gitu ya, saya nggak akan ragu untuk ngeluarin seperti 200.000, 250.000, 500.000 untuk produk dimana dengan produk itu saya bisa mengatasi penyakit saya. Jadi ya seperti itu. Kemudian Anda sudah belajar tentang market research, tentang search intention. Kemudian hal setelahnya yang dilakukan oleh para pakar SEO atau ahli SEO adalah mereka akan menggunakan keyword tersebut setelah dianalisis macam-macam, analisis kompetisi dan lain-lain, dan kemudian mereka akan mengoptimasi keyword yang sudah mereka pilih. Jadi proses optimasi ini meliputi banyak hal sebenarnya. Jika misal ahli SEO-nya beneran ahli, mereka bakalan memperhatikan struktur dari situs, memperhatikan silonya, memperhatikan lain-lain, bakalan mencari keyword-keyword yang relevan dengan keyword tersebut sehingga bisa membangun artikel dengan berdasarkan keyword-keyword yang relevan tersebut dan lain-lain. Kemudian juga biasanya juga lakukan on-page search engine optimization dasar atau normal, seperti misalnya meletakkan keyword di title, meletakkan di meta description, meletakkan di URL, meletakkan di artikel, di paragraf pertama dan lain-lain. Kemudian menggunakan gambar dengan alt text, keyword yang diincar dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga biasanya kalau ahli SEO yang Anda sewa benar-benar tahu yang mereka lakukan, mereka bakalan meletakkan situs Anda di Google Webmaster Tools, di mana di sana setelah ditunggu beberapa hari Google akan memberikan data mengenai hal-hal yang bisa ditingkatkan dari situs Anda, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan crawl rate, meningkatkan efisiensi dari spider untuk mengcrawl dan mengindeks situs kita, entah itu dengan mengurangi ukuran dari situs kita, maksud saya adalah mempercepat loading time-nya dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir, yang paling disukai atau yang paling tidak disukai oleh para ahli SEO adalah membangun backlink. Jadi ada banyak hal yang perlu Anda pelajari tentang membangun backlink ini, bahkan membuat situs yang ramah search engine yang bisa untuk di search engine optimization kan saja banyak sekali yang perlu dipelajari. Tapi ini adalah salah satu hal yang bisa membangun atau merusak situs Anda, yaitu off-page search engine optimization. Anda harus berhati-hati karena pada dasarnya Google membenci tindakan membangun backlink kepada situs Anda sendiri. Hal tersebut dianggap sebagai Google sebagai cara artifisial untuk meningkatkan posisi Anda di search engine yang sebenarnya Google tidak suka. Oleh karena itu ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena Google sangat paham sekali dengan orang-orang yang membangun backlink.
menuju situs mereka, sehingga para ahli dan pakar SEO yang hebat mereka bisa melakukan atau bisa membangun backlink tanpa men-trigger alarm dari Google, bisa melakukannya senatural mungkin meskipun mereka membangun ratusan hingga ribuan backlink per minggu atau per harinya. Dan Anda harus hati-hati bahwa beberapa layanan SEO berisi ahli SEO gadungan. Yang saya maksud dengan gadungan adalah mereka tidak benar-benar mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka hanya membaca beberapa hal dari forum, dari blog, dan lain-lain. Mereka tidak pernah melakukan tes dan eksperimen dan pengukuran sendiri yang memungkinkan mereka untuk menjadi beneran ahli di search engine optimization. Oleh karena itu, Anda perlu sangat berhati-hati karena sekali lagi saya mau katakan bahwa jika misal situs Anda ditangani oleh ahli SEO gadungan, maka bisa jadi situs Anda rusak, ditendang oleh Google dan lain-lain yang menyebabkan Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan traffic gratis dari search engine optimization. Jadi saya rasa video kita hari ini selesai. Ini adalah video yang saya gunakan untuk mengoptimasi halaman saya ini. Jadi sedikit bocoran lagi untuk Anda karena saya baik hati adalah bahwa video ini akan saya post di YouTube dan beberapa tempat video lainnya. Kemudian setelah itu akan saya sertakan link menuju ke halaman ini, syamsulalam.net pakar SEO, untuk meningkatkan, dengan harapan bisa meningkatkan posisi halaman ini di search engine. Jadi saya rasa sekian, sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Jika misal Anda mengikuti saya dan mengikuti video dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.